Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pekerjaan galian dari menghitung volume AHS BOQ. Saya sendiri Nurrahma Layali Barkah dengan NIM 150651802. Saya Sarah Khairani dengan NIM 15065181012. Langsung saja ke WBS-nya. Untuk WBS sendiri, pada pekerjaan galian tanah ini terdapat pekerjaan galian pondasi batu kali, pekerjaan pasir uruk, pekerjaan galian septic tank, pekerjaan urukan tanah kembali. Kemudian, saya akan memperlihatkan volume yang saya sudah kerjakan. Untuk pekerjaan galian tanah, terdapat yang pertama ini ada pekerjaan galian pondasi batu kali. Dalam pekerjaan galian pondasi batu kali pada perumahan ini, kedalaman 1 meter dapat dilihat pada gambar A 2.3.4.1 dan gambar B 2.3.4.1. Berikut ini gambar denah pada perumahan Citra Indah City Bukit Melia. Nih, kalau bisa dilihat. Kemudian yang pertama itu kita harus mencari panjang as pondasi utuhnya. Terdapat sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Yang pertama saya cari adalah sumbu horizontal terlebih dahulu. Sumbunya itu ada 3A. Di sini sudah tertera semuanya penjabaran untuk mencari tiap sumbu. Yang 3A ini panjangnya 3000 mm, 4D 2000 mm, 5A 6000, 6A 3000, 7A 3000 mm, 8C 3000, 9C 1800 mm. Yang total dari sumbu ini 21,8 meter lari. Kemudian ada sumbu vertikal. Sumbunya ini ada B6 1500 mm lari, terus ada S9 800 mm lari, D5 800 mm lari, C9 6300 mm lari, yang totalnya 9,4 meter lari. Jadi total panjang pondasi batu kali utuh ini yaitu total dari sumbu vertikal ditambah total sumbu horizontal, sama dengan 31,2 meter kubik. Kemudian saya mencari panjang as tengah pondasi batu kali. Sama caranya, terdapat sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya itu ada 1A 6000 yang totalnya 6 dibagi 1000 ini ya. Kemudian ada sumbu vertikalnya ada 10 15.000, kemudian D10 15.000. Itu jadinya 30. Jadi total panjang setengah pondasi ini total sumbu vertikal ditambah total sumbu horizontal sama dengan 36. Kemudian ini ada galian pondasi batu kali. Ini bisa terlihat ada gambar pondasi batu kali yang saya sudah bikin. Pertama, kita mencari galian setengah pondasi terlebih dahulu. Untuk lebar bawahnya 0,8 dan tingginya 1, kemudian lebar atasnya 1 meter dan tingginya 1 meter. Jadi luas penampangnya itu lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2 dikali tinggi. Jadinya itu luas penampangnya 0,9 meter persegi. Panjang as tadi yang sudah didapatkan dari sini yaitu 36 karena pakai setengah pondasi, yaitu jadinya volume yang didapatkan untuk galian setengah pondasi luas penampang dikali panjang as sama dengan 32,4 meter kubik. Kemudian ada galian pondasi bawah, sama caranya lebar bawahnya 1,3 ini, terus kemudian lebar atasnya 1,7, tingginya 1, luas penampangnya sama dengan lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2 dikali tinggi, jadinya 1,5 meter persegi. Panjang asnya didapatkan dari panjang as pondasi utuh ini yang 31,2. Tinggal dikali luas penampang dikali panjang as yaitu 46,80 meter kubik. Jadi total volume galian pondasi batu kali yaitu volume galian setengah pondasi ditambah volume galian pondasi utuh sama dengan 79,20 meter kubik. Kemudian ada pasir uruk.
panjang as pertama juga kita akan saya mencari panjang as pondasi batu kali utuh terlebih dahulu. Sama caranya mencari volume galian pondasi batu kali, yaitu dicari tiap sumbu horizontal sama vertikalnya. Yang sumbu horizontal ada 3A, 3000, 4D 2000, 5A 6000, 6A 3000, 7A 3000, 8C 3000, 9C 1800. Yang totalnya didapatkan 21,8. Untuk sumbu vertikalnya ini terdapat B6 1500, E9 800, D5 800, C9 itu 6300. Yang totalnya didapatkan 9,4 meter lari. Total panjang pondasi batu kali utuh yaitu total sumbu vertikal tambah total sumbu horizontal itu 31,2. Kemudian juga ada panjang as setengah pondasi batu kalinya. Sumbu horizontal sama sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya hanya 1A saja, yaitu 6000. Kemudian totalnya 6, dari 6000 cm, jadi totalnya 6 meter lari. Kemudian ada sumbu vertikalnya, A10 15.000 cm lari, kemudian D10 15.000 cm lari, yang totalnya didapatkan 30 meter lari. Total panjang setengah pondasi sama caranya, sumbu vertikal ditambah sumbu horizontal sama dengan 36 meter kubik. Jadinya kalau dicari dengan buat pasir uruk ini, panjang setengah pondasi itu lebar pondasinya ada 0,8, lebar atas 0,82, tingginya 0,1, as setengah pondasinya itu 36. Volumenya lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2 dikali tinggi dikali as setengah pondasi utuh yaitu 2,92. Untuk pondasi utuhnya lebar bawah didapatkan volumenya itu lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2 dikali tinggi as pondasi utuh yaitu dapat 4,12 meter kubik. Jadi total volume untuk pasir uruk ini volume panjang setengah pondasi ditambah volume pondasi utuh batu kali didapatkan 7,03 meter kubik. Untuk pekerjaan galian Sipiteng ini, saya memakai lebar 1,5, panjangnya juga 1,5, tingginya 2 meter. Jadi volumenya itu tinggal lebar dikali panjang dikali tinggi, yaitu sama dengan 4,5 meter kubik. Kemudian ada pekerjaan urukan tanah kembali. Urukan tanah kembali ini 1/4 meternya. Diketahui volume galian pondasi batu kali tadi didapatkan 79,20, tinggal dicari 1/4-nya. Jadinya 1/4 dikali volume total galian tanah pondasi sama dengan 19,80. Kemudian untuk AHS-nya sendiri, dari galian pondasi batu kali ini didapatkan jumlah 136.345 menggunakan AHS SNI 2017-2018. Pekerjaan pasir uruknya AHS SNI 2017-2018 didapatkan 267.888,50. Untuk galian Sipiteng ini penggaliannya 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter, yaitu menggunakan Kementerian PUPR 2016, koefisiennya yang didapatkan harganya 166.785,26. Untuk pekerjaan urukan tanah kembali ini, pengurukan kembali 1 meter kubik galian tanah menggunakan koefisien dari Kementerian PUPR 2016 yang didapatkan 97.942,95. Untuk BOQ-nya sendiri dari pekerjaan galian tanah, yang pertama pekerjaan galian pondasi batu kali, harga satuan dikali volume didapatkan 10.798.1,62. Pekerjaan pasir uruk didapatkan 1.884.434,86. Kemudian pekerjaan galian tanah didapatkan 750.533,65 dan pekerjaan urukan tanah kembali didapatkan 1.999.270,41. Jadi jumlah untuk pekerjaan galian tanah ini didapatkan 15.372.800,54. Sekian, terima kasih untuk penjelasan saya mengenai galian tanah. Baik, untuk Laili ya, Laili, coba lihat WBS-nya. WBS, bentar Bang.
Ini, iya Bang. Ya, kenapa Laili menempatkan pekerjaan hmm, kenapa Laili memberikan pekerjaan pasir uruk sama urukan tanah kembali di pekerjaan galian tanah? Karena menurut saya juga mendapatkan maksudnya dapat WBS seperti ini, saya juga mencari referensi dari AHS dari 2017, 2018. Di situ tertera semua pekerjaan galian tanah yang saya jabarkan ke sini. Saya dapat dari situ, Bang. Dan saya juga dapat referensi dari STB saya pada semester 3. Ya udah, oke. Laili, untuk WBS itu artinya apa, Laili? WBS sendiri artinya uraian pekerjaan pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak gambar-gambar dan spesifikasinya. Jadi uraian dari pekerjaan yang pengen kita lakuin untuk membangun sebuah perumahan, proyek, atau bangunan-bangunan gedung. Kita harus menguraikan. Kerjaannya tuh harus berurutan atau tidak? Harus berurutan, Bang. Supaya Oke, tertata dengan rapi. kena Laili di sini. Kapan pekerjaan urukan pasir dilakukan? Setelah galian batu kali. Galian Oke. pondasi batu kali. Oke. Kapan pekerjaan urugan tanah kembali? Setelah semuanya sudah semuanya nih dari yang 3 ini mungkin menurut saya sendiri kalau pekerjaan ini sudah dilakukan, aturan kan ada buang tanah, tapi saya mau menguruk tanah kembali agar bisa dipakai tanah tersebut 3 pekerjaan ini. Setahu saya, pekerjaan urugan tanah kembali itu ketika pondasi sudah jadi, Laili. Oh, jadi kebalik ya, Bang? Jadi, untuk pekerjaan urugan tanah itu di pekerjaan pondasi, bukan di pekerjaan tanah. Nah, untuk pekerjaan pasir itu tergantung. Itu sebenarnya masuk ke pekerjaan pondasi juga. Jadi, fungsinya urukan pasir tuh buat apa, Laili? Untuk menguruk menguruk dari galian pondasi maupun septic tank yang akan dibuat di proyek. Kurang tepat, Laili. Nah, nanti dicari lagi ya. Terus untuk di volume ya. Volume tuh kamu deskripsinya coba di pekerjaan tanah. Ada nggak deskripsinya? Bentar. Apa di WBS kamu ngasih deskripsi pekerjaannya? Deskripsi apa ya? Deskripsi ini, Bang. Iya. Saya ngasih deskripsi di sini aja. Enggak sih, ada di bawah-bawah juga, cuman sedikit. Nah, itu menurut saya kurang komunikatif ya. Ntar bukan diperbanyak sih, dijelaskan lagi. Karena menurut saya untuk pembaca yang awam itu kurang paham kalau misalnya kita langsung diberikan istilah-istilah atau dijelaskan dengan padat. Kalau pembacanya orang awam itu terlalu ditakutkan, itu tidak paham. Jadi mending dideskripsikan lebih diperjelas lagi. Kalau misalnya ada istilah-istilah jangan dulu disingkat, dan di kalimat sebelumnya itu dijelaskan istilah itu tuh apa. Nah, untuk saya nanya juga kenapa tidak ada pekerjaan resapan air, Laili? Kalau saya resapan air bukannya maksudnya ke mekanika ME ya, Bang? Maksudnya udah jadiin satu ke situ. Tapi kan pekerjaannya di awal. Oh. Terus juga yang pekerjaan
bak kontrol juga. Itu kenapa nggak dimasukin? Jadi jadi berarti kalau dari WBS ini berarti saya kurang di bak kontrol sama resapan air, Bang. Ya itu balik lagi ke Leli, kalau emang mau diperbaiki ya silahkan. Tapi kan itu apa ya? Menurut saya itu masuk di pekerjaan tanah, karena ketika di lapangan itu pembuatan galian septic tank sama galian bak kontrol itu dilakukan pas kapan? Coba kalau Laili tahu. Bang, maaf Bang, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, baik. Langsung aja ke Sarah. Bisa langsung share screen. Terima kasih untuk Laili. Iya, makasih juga Bang. Bang, apa nggak mau bikin room baru aja, Bang? Oke, 10 menit mepet. Boleh? Bikin room baru aja ya. Boleh. Baik, Abang. Sekarang saya share screen ya, Bang. Ya, boleh. Apa sudah ter-share screen? Sudah, Sarah. Ya, baik. Bisa langsung Jadi dimulai. yang pertama saya akan menjelaskan WBS-nya dulu. WBS dari yang kedua, dari pekerjaan galian dan urukan. Yang pertama ada pekerjaan galian pondasi batu kali. Yang kedua ada pekerjaan urukan pasir pondasi. Yang ketiga ada pekerjaan galian septic tank. Yang keempat ada pekerjaan urukan pasir septic tank. Dan yang kelima ada pekerjaan galian bak kontrol. Lanjut ke volumenya. Di volumenya sendiri yang pertama ada denah dari rumahnya, itu ada dari pondasinya. Yang pertama menghitung panjang pondasi utuhnya dengan menggunakan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Jadi di sumbu horizontalnya yang A, B, C, D, dan sumbu vertikalnya yang 1, 2, 3, 4. Jadi dari sumbu horizontal ini dari 2A sampai D itu panjangnya 6.000 mm, dari 3A sampai C panjangnya 3.000 mm, 4C sampai D panjangnya 3.000 mm, dan 5A sampai C panjangnya 3.000 mm. Total panjangnya yaitu 15 meter. Dari sumbu vertikalnya sumbu B 2 sampai 3 panjangnya 1.400 mm, sumbu C 3 sampai 5 panjangnya 3.200 mm dengan total meternya 4,6 meter. Jadi total panjang pada pondasi batu kali utuh meter lari 19,6 meter lari. Lanjut ada panjang setengah pondasi batu kali, itu sumbunya A 1 sampai 4 dengan panjang 4.600 mm dan D 1 sampai 3 dengan panjang 4.250 mm. Total panjangnya itu 8,85 meter lari. Jadi total panjang pondasinya setengah pondasi batu kali dan pondasi batu utuh itu 28,45 meter lari. Lalu di sini ada gambar pondasi batu kalinya. Dan di sini ada galian setengah pondasinya, itu untuk lebar bawahnya 0,35 meter, lebar atasnya 0,15 meter, tingginya 0,7 meter, luas penampangnya dari lebar atas dan lebar bawah dibagi 2 dikali tingginya 0,175. Panjang asnya 8,85 meter lari. Jadi volumenya itu dari luas penampang dikalikan dengan panjang asnya didapatkan 7,74 meter kubik. Lalu galian pondasi utuhnya juga sama, lebar bawahnya 0,7, lebar atasnya 0,3 meter lari, tingginya 0,7 meter lari, luas penampangnya 0,35 meter kubik, panjang as meter larinya itu 19,6 meter lari. Volumenya 34,30 meter kubik. Jadi total volume galian pondasi batu kalian tadi itu volume yang setengah pondasi ditambah dengan volume galian pondasi utuh didapatkan 42,04 meter kubik. Lanjut ada pekerjaan urukan pasir pondasi. Di sini diketahui panjangnya itu 8,85 meter, lebarnya 0,45 meter, tinggi
pasir uruknya itu 0,05 meter dengan volumenya 1 meter kubik. Lalu galian pondasi utuhnya itu ada panjangnya 19,6 meter, lebarnya 0,9 meter, tinggi pasir uruknya 0,05 meter. Volumenya 4,41 meter kubik. Jadi total volume pasir uruknya yang setengah pondasi ditambah dengan pondasi utuh didapatkan 5,41 meter kubik. Lalu ada pekerjaan galian septic tank. Berdasarkan SNI 2398 tahun 2017, ukuran septic tank yang digunakan untuk 10 orang adalah dengan panjang 2,1 meter, lebarnya 1 meter, dan kedalamannya 1,8 meter didapatkan volumenya 3,78 meter kubik. Lalu ada pekerjaan urukan pasir septic tank, panjangnya 2,1 meter, lebarnya 1 meter dengan tinggi pasir uruk pada urukan pasir septic tank itu 0,1 meter didapatkan 0,21 meter kubik. Lalu ada pekerjaan galian bak kontrol. Pekerjaan galian bak kontrol itu panjangnya 0,5, lebarnya 0,5 meter, tingginya 0,6 meter didapatkan volumenya 0,15 meter kubik. Lalu ada AHS. AHS-nya ini dari pekerjaan galian dibutuhkan untuk 1 meter kubik galian tanah pondasi batu kali sedalam 1 meter dibutuhkan mandor, tukang gali, dan pekerja dengan indeksnya 0,025, 0,75, 0,75. Harga satuannya didapat dari daftar harga satuan dan jumlah harganya didapat dari harga satuan dikali indeks tersebut. Untuk pekerja urukan pasir pondasi, bahan yang dibutuhkan adalah pasir uruk, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mandor dan pekerja. Untuk pekerjaan galian septic tank, penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter dibutuhkan mandor, tukang gali, dan pekerja. Lalu ada pekerjaan urukan pasir septic tank, dibutuhkan bahannya itu pasir uruk, terus tenaga kerja yang dibutuhkan itu mandor sama pekerja. Dan yang terakhir dari pekerjaan galian bak kontrol, penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter itu dibutuhkan mandor, tukang gali, dan pekerja. Lalu BOQ-nya dari pekerjaan galian pondasi batu kali dengan satuannya meter kubik, didapatkan harga satuannya 274.220,98 dikalikan dengan volumenya 42,04 didapatkan 11.529.278. Lalu pekerjaan urukan pasir pondasi dengan satuan meter kubik didapatkan 1.448.104.000. Lalu pekerjaan galian septic tank didapatkan 1.151.617.000 dan pekerjaan urukan pasir septic tank dengan satuan meter kubik didapatkan 56.256. Lalu ada pekerjaan galian bak kontrol dengan satuannya meter kubik didapatkan harga 50.644.000. Dengan jumlahnya jadi untuk pekerjaan galian dan urukan itu ada 14.235.901,43. Baik, Bang Idos. Oke, ya Sarah, berapa menit lagi? Leli, ini waktunya Sarah. Mungkin 5 menit lagi, Bang. Oke. Sarah, untuk WBS itu sama ya, sama yang tadi saya bilang ke Laili tentang urukan pasir dan urukan tanah, nggak ada urukan pasir pondasi ya. Terus di sini kamu kenapa tidak memasukkan pekerjaan resapan air? Iya Bang, itu masih agak bingung. Kalau misalkan resapan juga harus digalinya, saya masih bingung berapa ukuran penggaliannya gitu Bang. Jadi masih bingung mau taruhnya juga di galian di sini apa nanti pas di ME-nya gitu. Jadi saya agak di sanitasi di bagian. Iya Bang, sebenarnya juga saya bingungnya di situ Bang. Masuknya ke ME apa ke galian? Dan perhitungannya juga masih bingung. Sama saya sama. Karena di kelompok lain pakai pekerjaan resapan air di sini ya, karena digali kan pekerjaan galian. Terus coba lihat Dena septic tank ada nggak?
Belum bikin, Bang. Iya. Belum bikin. Eh, Nah, terus Kalau misalkan denah septic tank itu apanya sih, Bang? Maksudnya kayak yang gambar galiannya gitu, Bang. Kalau kalau fondasi kan ada denah giniannya. Kalau dia cuman gambar apa sih namanya tanah terus dilapisin sama dinding gitu, Bang. ya terserah Sarah mau jenis septic tanknya apa, kan septic tank macam-macam. Ada yang bio apa gitu, Biofil bio septic tank, ya betul biofil. Ada yang septic tank pakai yang dinding. bawahnya dia cuma dikasih pasir doang, dindingnya tuh dinding apa apa sampingnya tuh dinding gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah terus yang saya maksud tuh denah, jadi kayak letak septic tanknya di rumahnya tuh di sebelah mana, kan maksudnya harus ada gambarnya juga biar kita tahu nih berarti septic tanknya di depan atau di belakang. Ini Sarah bikin septic tanknya di mana? Niatnya di belakang, Bang. Di belakang. Terus jarak antara septic tank dan tadi pekerjaan air Sarah itu air tanah PDAM. atau PDAM? Oke, PDAM. PDAM, amin. Terus PDAM-nya ditaruh depan, Bang. iya, PDAM kan ini tidak ngambil dari tanah. Oke, terus coba lihat di denah pondasi, Sarah. Ini, Bang. Nah, ini sampai dinding sekat. Ini kan di samping garasi kan ada, ini ada pondasinya juga, Sar. Yang ini, Bang, fondasinya di sini. Oh, ininya nggak ada nih yang 4,9 meternya. Nggak ada. Ini tembok biasa, Bang. Terus untuk membedakan pondasi dengan yang tidak memakai pondasi, gimana, Sarah? Ini lambangnya sama soalnya. Ya nanti diperbaikin deh, Bang. Saya juga masih agak rancu kalau lambang-lambang yang gunain pondasi itu, Bang. Nanti saya benerin, Bang. Oke, terus ini di tembok belakang tuh, halaman belakang itu tembok atau gimana? Tembok juga, Bang. Nah, itu dikasih pondasi atau enggak? Enggak. Jadi yang pondasi setengahnya cuma di sisi sini, sama di sisi kirinya, sama di sisi kanannya doang. Apa Menurut harus Sarah juga ya, Bang? dikasih. Nah, itu saya mau nanya itu. Iya, Dikasih pondasi enggak tuh? Dinding. tadi tuh awalnya saya bikin juga di sini sama di belakang dua ini sama di depan ini pakai pondasi, Bang. Cuman saya mikirnya karena apa ya? Karena ini cuman tembok gitu, Bang. Nggak ada atasannya lagi. Jadi saya mikirnya kayak nggak usah. Apa harus pakai ya, Bang? Terus kalau misalnya nggak ada pondasi, gimana ngasih dindingnya? Oh iya juga sih. Ya, Di makanya saya bawah juga. struktur dinding. Sama ini, Bang, saya juga masih bingung kalau misalkan yang di depan ini pondasinya pondasi utuh apa pondasi setengah ya, Bang? Di depan ini Ini yang perumahan atau rumah pribadi? jadi perumahan sih kiri kanan belakangnya tuh ada rumah lagi, Bang. Berarti Ya harusnya kan setengah ya, berarti, Bang? ya setengah berarti kan kalau di samping lagi setengah. Itu bener setengah. Ya, Bang, nanti Terus, dibenerin. iya. Untuk bak kontrol, coba bak kontrol taruh di mana? Di Tetap di denah dekat kan? kamar mandi. Ada denahnya nggak? Biar Saya saya belum letak karena bikin denah buat bak kontrol sama septic tank, saya belum bikin, Bang. iya, coba-coba lihat denahnya lagi. Denah pondasinya tadi. Nah, kamu mau taruh septic tanknya di mana? Di tulisan Di halaman belakang atau di Iya, di dapur? sini. Di sini, Bang. Di situ ya. Saya rasa kalau emang septic tanknya di belakang seperti itu dan dekat dengan kamar mandi, tidak usah dikasih bak kontrol karena alasan dibuatnya bak kontrol itu apa, Sarah? Biar kalau misalkan salurannya mampet itu gampang ditahu masalahnya, Bang. Terus juga biar gak mampet katanya. Setahu saya sih gitu. Ada lagi, Apa, Bang? apa tuh?
Hah? Jadi bak kontrol itu untuk apa ya? Ketika saluran dibelokkan itu harus dikasih bak kontrol karena biasanya kalau di pipa itu ntar dia bakal mengerak. Ketika udah Oh, mengerak udah makin gede-gede jadi sumpel. Jadinya biasanya bak kontrol itu benar buat apa? Takut bisa ngeliat ya, kesumbat atau mampet ya, Bang. tidak. Nah, kedua itu buat belokan bak kontrol itu. Jadi kalau misal lurus kayak gini ya nggak usah ada bak kontrol. Oke, ya, Bang. Hmm, Abang, saya mau nanya, kan saya juga sama nih kemungkinan naruh bak kontrol di halaman belakang. Berarti, maksudnya kalau misalkan naruh pitanya di belakang sini, berarti nggak usah pakai bak kontrol. Sebenarnya sih terserah, tapi apa ya kalau bak kontrol itu gimana ya? Saya juga ada sebenarnya walaupun lurus lurus doang, tapi ada bak kontrol sebelum safety tank-nya itu. Terus apa apalagi, lagi? Bang? Hmm, Bang, jadi lebih baik kita pakai bak kontrol aja ya, Bang? ya terserah Opsional ya, Leli. Bang? Tapi kalau emang dikasih, nah itu deskripsi tentang kenapa kita kasih bak kontrol itu kita jelasin di deskripsi itu. Di sini tadi saya lihat deskripsinya masih kurang jelas. Oh Terus gitu ya. dari letak, kenapa dibikin pekerjaan tersebut, gitu. Iya, Bang. Oke, Bang. Nanti dilengkapin lagi. Nah, terus untuk pekerjaan urukan pasir pondasi sama apa itu tadi di WBS? Urukan septic tank, Bang. Pasir septic tank. Nah, itu buat apa tuh? Biar bahasanya pijakannya tuh lebih lebih apa ya? Lebih stabil, Bang. Pijakan gimana? Saya nggak ngerti. Pijakan buat ininya, Bang. Buat pondasi sama septic tanknya biar lebih stabil. Gak langsung ngeiniin tanah. Ada tambahan lain nggak dari Sarah atau Leli tentang urukan pasir pondasi atau urukan pasir septic tank? Hmm, Berarti kalau misalkan pekerjaan galian tadi kan saya galian sepitang ya. Kalau Sarah urukan pasir sepitang itu berbeda atau sama aja ya, Bang? Ya habis jelas digali berbeda kan? diuruk. Berarti 2 kali pekerjaan dong kalau misalkan gitu. Ya iya, ntar juga ketika di apa ya pekerjaan di kurva S juga ntar buat durasinya tuh nggak ada yang cuma satu pekerjaan berurutan tiap hari. Ada yang pekerjaan itu ditunda. Jadi kayak kan, Harus kelar dulu yang satu baru bisa ngerjain yang lain. nah itu. Jadi pekerjaannya satu, tapi dilakukannya ada yang 2 kali gitu, Leli. Terus buat Baik, tambahannya, Bang. urukan pasir pondasi itu untuk apa ya? Jadi saya bingung jelasinnya. Jadi ketika si apa batu stamping dipasang itu kan ada namanya air semen tuh. Istilah air Hmm. semen apa sih? Air Ada yang semen, tahu nggak? air Ada semen. istilahnya. Ada Air istilahnya. semen. Nah, itu si air semen kan bakal pasir. Nah, di pasir kan ntar bakal apa jadi si airnya itu nggak kebuang ke tanah gitu, ke pasir Hmm, dulu. Terus yang bikin kuat tuh si airnya juga bikin kuat, bikin keras. Nah, itu Hmm. sih. Terus juga ada yang bilang pasir itu buat nahan gempa juga. Jadi, nah ini juga saya masih menanyakan volume urukan pasir nih. apa, Bang? Tebal pasirnya berapa? Sebenarnya maksudnya tebal, tebalnya tuh tingginya, Bang. Ya, Jadi tinggi. Nah, itu saya salah kenapa? salah masukin ininya. Nah, 0,05 itu meter. kenapa? 0,05 itu dari mana? Saya perkiraan sendiri sih, Bang. Biasanya kan 10 cm sampai 5 cm kan, Bang.
Iya, Jadi saya kenapa? ngambilnya 5 cm. Kamu harus tahu juga kenapa 5 senti, kenapa berapa senti, didukung dengan argumen kamu. Jangan kayaknya ini nih Bang, kayaknya ini nih Bang, nggak boleh kayak gitu, harus diberi alasan. Gitu, Sarah. Jadi sebelum kamu melakukan sesuatu tuh kamu harus siap mempertanggungjawabkan hal tersebut gitu loh. Siap, Abang. Saya rasa cukup ya untuk. Oh ya, ada anggota selanjutnya. Cuma 2 orang aja ini. Kebetulan cuma 2 aja, Bang, untuk pertemuan sekarang. Satu Karena lagi ada urusan. iya, ada urusan dari Hima. Jadi Hmm, tidak bisa ikut bergabung di sini. Saya kan sudah dibilang sama Bu Erika ya nggak bisa susulan ya. Iya, Bang. Bagaimana Dan ya tuh, Bang? ya udah, baik. Kita udahi aja ya Iya, Bang. pertemuan ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 6, Kelompok Bang. 6. Udah, terima kasih Sarah Malaili sudah menjelaskan asistensi tugas 2 ya, yang Ya, Bang. salah-salah diperbaiki sebelum dikumpulin. Iya, Ya, Bang. terima Ya, Bang. kasih. Makasih banyak ya, Iya, Bang. Bang. Makasih banyak, Iya. Bang. Sekian cukup dari kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.